Aduh, tahu nih. Bukan gue. Oke, thank you so much Disti for coming to this interview. Sebelumnya kenalin, nama aku Ami as Manager of Branding. Dan di room ini juga udah ada Fajar as Manager of Branding juga. Kamu boleh jawab pertanyaan interview ini dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. First, I want you to introduce yourself. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Ami dan Kak Fajar. Perkenalkan, nama aku Adistia Rahmawati, biasa dipanggil Adisti. Saat ini aku mahasiswa semester 6 di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan kesibukan aku lagi magang di kantor imigrasi di divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang mostly job desk-nya itu nggak jauh berbeda sebagai seorang kreatif juga. Gitu. Oke, tadi kamu udah jelasin kamu magang. Kamu boleh ceritain lagi gak activity kamu selain magang itu dan selain akademik? Untuk selain perkuliahan dan selain magang itu nggak ada sih Kak. Jadi emang kali ini itu fokusnya cuman ke magang aja di semester ini gitu. Oke, how do you manage your time and energy? Nah, untuk sejauh ini sebenarnya ini baru 3 hari magang, baru masuk yang hari ketiga. Jadi sejauh ini sih sebenarnya fine-fine aja ya, karena yang pertama itu tuh kalau misalkan di lingkup instansi pemerintah mungkin gak semua, tapi kerjanya tuh jauh lebih santai. Tapi misalkan kayak dikasih satu job desk desain sehari, terus kalau misalnya desainnya udah selesai, ya udah gitu nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Nah terus lingkungannya juga positif, jadi ngerasa kayak kebantu dan nggak draining banget gitu loh. Jadi untuk sejauh ini nggak ada yang hektik gimana-gimana sih gitu. Oke, thank you. Sounds nice ya. Boleh ceritain SWOT analisis kamu nggak? Oke. Ini kalau misalkan dikaitkan sebenarnya lebih apa ya relevansinya kalau misalnya dikaitin sebagai seorang graphic designer buat strengthnya sendiri aku tuh sejauh ini dari apalagi yang kemarin international summit aku cukup cepat beradaptasi dengan perkembangan desain terbaru. Nah, apa eh, kayak waktu pas pertama di summit itu kan ngelihat desainnya tuh jauh berbeda dengan apa namanya yang sebelum di portofolio aku. Nah, waktu itu uh, kebantu banget dari summit tersebut karena bisa dapetin hal baru. Nah, selain itu, uh, aku juga komunikasinya cukup lancar dengan mungkin atasan karena lebih banyak nanya juga, jadi efektif banget untuk komunikasi gitu. Terus untuk weakness-nya sendiri, aku orangnya gampang teledo dan gampang lupa. Jadi kadang banyak detail-detail kecil yang harus aku perhatiin kalau misalkan ngedesain. Maka dari itu aku cukup jadi orang yang sedikit deadlineer dan kadang mungkin butuh ekstra banget buat diingetin gitu. Terus sebenarnya untuk peluang sendiri dari em, apa ya yang tren yang terlalu cepat untuk desain itu aku lebih banyak peluang buat bisa belajar sih. Kayak kemarin dari submit itu juga aku jadi lebih tahu mungkin salah satunya aplikasi Figma gitu. Terus jadi ngerasa lebih banyak peluang buat belajar juga dan dari masuk kemarin ke submit itu juga eh, bisa nemuin banyak teman-teman relasi dari kampus lain, terus eh, bisa lebih membangun portofolio juga sih. Mungkin dari aku itu aja sih Kak. Terus lagi untuk dari tricksnya sendiri itu mungkin karena eh, banyak perkembangan desain baru, jadi aku tuh harus lebih cepat juga buat belajarnya. Gitu. Jadi tantangan sih buat aku buat untuk update terus yang lagi apa tren itu apa aja gitu sih Kak. Oke, thank you so much. Aku pengen kamu pilih di antara dua ini mana yang menurutmu paling important. Pertama, work fast atau kerja cepat atau it takes a longer time tapi kualitasnya lebih bagus. Dan kenapa? Nah, ini sebenarnya nyambung ke yang weakness aku tadi. Aku kan tadi udah sempat mention kalau aku orangnya deadlineer. Karena yang pertama, yang tadi lebih perhatiin detail kecil. Jadi aku milih yang opsi kedua. Waktunya memang agak lama, tapi mastiin semua
yang dikerjain itu beres, tepat, dan gak ada yang miss gitu. Jadi aku pilih yang opsi kedua karena yang pertama aku orangnya teledor dan mungkin kadang kurang hati-hati dengan detail kecil. Jadi aku lebih lama untuk mengerjakan sesuatu untuk memastikan semuanya itu sesuai dengan arahannya. Okay, okay. Thank you for the answer. Um, if you were given a task that's not really your job desk atau expertise, how would you complete it? Ini sebenarnya pernah ditanya juga waktu kemarin magang. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah gimana-gimana sih karena kan maksudnya tujuannya emang mau cari eh, yang apa ya, yang bisa sesuai dengan pengalaman dan juga yang emang pengalaman baru. Jadi kalaupun dapat job desk di luar itu, anggap aja kayak dapat pengalaman baru yang emang belum pernah didapetin dan keluar dari zona nyaman itu sih. Okay. eh Kalau semisal dikasih tasknya tuh minim info banget atau instruksinya tuh kurang jelas dari manajernya, gimana cara kamu ngerespon? Yang pertama pasti nanya lebih detail tentang tugasnya dan mastiin kalau misalkan aku udah paham dengan apa yang nanti akan dikerjakan gitu. Jadi lebih eh, apa ya, komunikasinya eh, lebih lanjut lagi dengan atasannya tersebut gitu. Okay, we're moving to the next section. Ini tentang student Axios ya. Aku pengen kamu ceritain apa yang kamu tahu tentang student Axios Jakarta. Oke, jadi ini sebenarnya awal pertama kali tahu itu random aja gara-gara salah satu video TikTok yang ngebahas tentang organisasi mahasiswa yang worth it buat diikutin gitu. Nah, salah satunya ada rekomendasinya si Student Axios Jakarta ini. Nah, yang aku tahu itu, jadi Student Axios Jakarta ini itu kayak salah satu wadah untuk mahasiswa untuk bisa mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa tersebut menjadi pemimpin khususnya di dalam dunia bisnis tersebut gitu. Nah, ibaratnya itu singkatnya kayak akselerator apa ya, ke kemimpinan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam dunia bisnis tersebut. Nah, yang aku tahu juga dari yang udah aku ikutin intern summit kemarin, prokernya itu cukup banyak kalau misalkan aku nggak salah research, dan beberapa yang aku tahu itu untuk mereka mendukung tujuannya menciptakan pemimpin yang di dunia bisnis untuk di masa depan itu adalah kayak Student Axios International Summit kemarin, terus Accelerate, terus Meet the Series, karir kelas, ataupun mungkin webinar-webinar lain. Gitu sih yang aku tahu. Okay, thank you so much. Tadi juga kamu udah point out beberapa event kita. eh aku pengen tahu gimana cara kamu bisa berkontribusi dan ngasih inovasi ke kita, khususnya di divisi yang kamu pilih. Karena sebenarnya mengandalkan dari soft skill aku untuk bisa berpikir kreatif, jadi eh, mungkin bisa berkontribusinya untuk apa ya, bisa lebih menciptakan desain-desain yang lebih oke dan masuk ke konsep dari si Student Axios Jakarta ini. Dan menurut aku kontribusi dengan skill dan pengalaman aku itu cukup untuk bisa berkontribusi secara baik kalau misalkan aku ada kesempatan untuk diterima. Yang pertama mungkin dengan menciptakan komunikasi efektif dengan manajer untuk bisa mendapatkan arahan yang lebih baik dan aku bisa ngerti dengan tugas yang dikasih. Terus kayak mungkin pengalaman yang sebelumnya di International Summit, mungkin nanti aku bisa dapetin apa ya, desain-desain yang lebih oke lagi dengan ngelihat teman-teman sedivisinya. Jadi eh, hal-hal tersebut tuh yang bisa ngebangun aku buat menciptakan ide dan inovasi-inovasi baru gitu. Okay, thank you so much for the answer. I'm gonna give you a list of items. I want you to rearrange them based on your priority list. Yang pertama ada academic or college, yang kedua ada friendship, and then student exchange Jakarta, dan organisasi lain. Oke, pasti yang pertama itu perkuliahan. Lalu eh, yang difokuskan sekarang itu mungkin karena udah ditetapin goalsnya dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan waktu itu sempat interview bareng Ami juga.
kan sempat mention kalau masuk ke International Summit karena sebelumnya pengen masuk Student Exchange Jakarta juga. Jadi mungkin yang kedua aku pilih yang Student Exchange Jakarta. Kalau yang ketiga eh, friendship, yang keempat ini karena nggak ada eh, organisasi lain, jadi mungkin tiga itu aja cukup sih Kak. Oke, thank you so much. Aku pengen kamu define what work team means to you. Oke, dari pengalaman aku sebelumnya di International Summit, itu timnya keren banget, apalagi manajernya. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalkan tim yang baik itu dimulai dari atasannya dulu. Misalnya kalau misalkan eh, cara komunikasi dari atasnya aja baik, menurut aku ke bawahnya juga insya Allah oke gitu. Jadi menurut aku eh kalau misalkan ngelihat dari apa ya culture dari atasannya juga oke, cara bondingnya ke bawahannya juga oke. Jadi menurut aku kuncinya itu ada di si manajernya ini. Kalau misalkan dari atasnya aja udah bisa ngerangkul, menurut aku ke bawahnya itu akan oke-oke aja karena komunikasinya juga baik gitu. Jadi eh, apapun yang nantinya akan terjadi dan itu bisa disampaikan secara baik-baik ke seluruh anggota timnya gitu, sih, Kak. Oke, now kan kamu juga bakal ada di dalam satu tim di SXC ini. How about nanti one of our associate, your teammate ya, tiba-tiba hilang dan left their job undone. Tapi deadline-nya sudah sangat mepet. What would you do in that situation? Kalau misalkan ada kendala seperti itu, yang pertama kali dilihat sebenarnya agensinya gitu. Agensinya di sini bukan dia yang tiba-tiba ngilang, tapi deadline ini yang mepet. Jadi mungkin kalau aku sebagai satu timnya dia, aku bisa nge-backup dengan pekerjaannya dan untuk kendala dia yang tiba-tiba menghilang ini itu mungkin bukan uh, mungkin karena aku bisa untuk reach out teman sedivisi aku ini, tapi mungkin nggak bisa lebih untuk dari hal itu. Jadi mungkin akan diserahin ke manajernya. Jadi mungkin aku sebagai teman sedivisinya cuman bisa sampai di tahap ngebantu reach out dan juga nge-backup tugasnya dia gitu. Karena gimana pun tanggung jawab satu divisi juga buat menyelesaikan satu tugas itu bareng gitu. Okay, thank you so much. Kamu boleh ceritain what's your biggest achievement or a project that you're most proud of? Oke, jadi jujur sebenarnya achievement yang gimana-gimana tuh nggak ada. Tapi eh, jujur yang event International Summit kemarin itu menurut aku the best experience sih. Karena setiap ngeliat CV kemarin, waktu pas lagi ngedit tuh ngerasa kayak, ih keren banget ya bisa ikut event sebagus dan sebesar ini. Karena impactnya oke banget kan. Jadi aku ngerasa itu bagian dari achievement terbesar aku di tahun kemarin karena bisa apa ya bisa menyelesaikan dengan baik dan ikut dengan baik dari awal sampai akhir gitu sih. Okay. Um, Tadi kan kita mention kalau ada associate yang hilang kayak gimana. What if kita yang hilang gitu kayak let's say kita burn out atau creative block. How do you cope with it? Oke, berdasarkan pengalaman sebelumnya, mungkin aku biasanya menginformasikan ke manajer. Jadi mungkin nanya dulu kayak gimana ya kira-kira mungkin lebih ke kreatif blog sih. Misalkan lagi ngedesain terus abis itu eh, bingung harus kayak gimana gimananya mungkin minta saran ke eh, manajer atau ke teman-teman divisi lain gitu nggak yang tiba-tiba ngilang jadi kuncinya dikomunikasiin aja sih dan bisa ngerti situasi kalau tiba-tiba lagi burnout itu harus gimana gitu sih dari aku. Okay, now aku pengen tahu langkah-langkah kamu dalam ngedesain lah. Let's say dari brainstorming idea sampai eksekusi. Dijelasin langkah-langkahnya. Oke, yang pertama setelah menerima brief itu, yang pasti aku berusaha untuk ngecerna dulu apa arahan dan tugasnya. Lalu misalkan kalau misalkan ada request kayak waktu itu, kayak request minta ada apa namanya, mungkin color palette atau misalkan elemen apa, itu mungkin akan aku research dulu dan menyesuaikan dengan isi kontennya. Terus lalu yang kedua adalah nyari referensi. Oke, biasanya buka-buka Pinterest buat ngelihat desain yang serupa gitu dan kira-kira buat bayangan aja sih bagusnya kayak gimana gitu. Lalu
Tahap ketiganya eksekusi, yang biasanya ini kadang berjalan lancar, kadang juga enggak. Jadi tiba-tiba kreatif block juga kadang pernah. Jadi biasanya sih pelan-pelan aja buat nyelesainnya sambil cari-cari referensi lagi, baca briefnya ulang, dan kalau misalkan udah yakin dan gak ada yang miss, baru diserahkan ke uh, manajer buat di uh, quality control gimana hasil desainnya. Oke, gimana kalau semisal kamu udah mau beresin satu desain udah 90% lah. Terus tiba-tiba dari manajernya kayak pengen ganti a whole concept, a whole idea. Tapi deadline-nya itu udah mepet. How would you respond? Oke, yang pertama pasti akan nanya dulu kayak kira-kira dari desain yang aku buat ini apa kekurangan dan kesalahannya gitu. Dan kenapa harus sampai diulang semua konsepnya. Tapi kalau misalkan memang diharuskan diulang semua konsepnya dan harus sesuai dengan apa namanya yang diberikan arahannya, jadi aku akan mengulang sesuai dengan perintahnya gitu. Okay. Thank you so much. Kalau semisal you have a few deadlines tapi berbarengan semuanya, gimana cara kamu menentukan parameter mana yang lebih didahulukan? Oke. Sebenarnya, sorry aku izin tanya dulu, berbarengan dengan semuanya itu, semuanya itu apa Kak? Misal dari intern kamu ada deadline di jam 8 malam, dari SXC juga ada deadline di jam 8 malam. Oke, jadi sebenarnya dilihat dari manajemen waktu sebelum, sebelum, sorry, setelah dikasih briefnya gitu. Aku udah yakin pasti aku akan mengantisipasi kalau aku punya dua kegiatan gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu akan sibuk, aku pasti ngerti dengan kapabilitas diri aku sendiri. Jadi lebih baik mengerjakan yang pertama kali dikasih briefnya dulu sampai selesai, baru ngerjain tugas selanjutnya. Jadi pas deadline-nya secara bersamaan itu gak pontang-panting sendiri, jadi udah ringan dan udah selesai semuanya gitu. Okay. What if manajer kamu ngasih kamu challenge to learn new software that you never heard before, tapi kita ngasih deadline-nya itu kayak 1 minggu kamu harus udah bisa. How would you respond? Ini challenging banget sih, karena ini sebenarnya pernah. Jadi waktu pertama kali masuk International Summit, aku tuh nggak bisa Figma sama sekali. Dan waktu itu um, akhirnya untungnya waktu itu nggak dapet CTA duluan. Jadi ya selama dari proses itu aku belajar buat cara menggunakan Figma gitu. Aku beberapa kali ngeliat tutorial dan segala macam dan akhirnya sekarang terbiasa gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat aku dihadapin oleh situasi kayak gitu lagi, mungkin tetap harus riset dan belajar sekaligus tantangan juga buat menyelesaikan desainnya untuk menjadi yang terbaik. Karena eh, apa ya? Apa yang ngerasa tertantang juga sih. Terus ngerasa oh aku dipaksa buat bisa apa namanya menghasilkan suatu desain dengan aplikasi yang baru itu pengalaman baru dan mungkin lama-kelamaan nanti kayak akan yang sama kayak di Figma kemarin jadinya terbiasa juga gitu. Okay, thank you so much for the answer. We're moving to the next section where I want you to share your screen and mengeksekusi desain ini. Jadi aku udah kirim brief di chat box. You're given 20 minutes to finish this design. You're allowed to using any software. Boleh ngambil elemen dari manapun juga. Dan dibuat sekreatif mungkin di 20 minutes. Oke. Oke. Sorry, kami ini harus boleh share, harus share, harus share screen harus atau gimana? Harus share screen kelihatan software yang kamu pakai buat desain. Sorry, Kak, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan, kelihatan. Oke, bentar.
Oke, 20 menit. Eh, Timernya udah nyala ya? Ini boleh menggunakan aplikasi apapun atau harus kamera? Boleh pakai aplikasi apapun, your most comfortable.
Izin bicara sebentar ya, Mi.
Boleh pakai Helvetica atau Montserrat aja kalau gak ada.
em, boleh diekspor aja as PNG terus dikirim ke chatbox Zoom ini. Udah boleh di stop share screen-nya, Kak. Boleh, boleh. Ini kirim di mana, Kak? Di chatbox Zoom aja. Masih loading sebentar ya, Kak. Oke, oke. Sambil nunggu, um, we're moving to the next section. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini, there's no right or wrong answer. So you can just answer with whatever comes to your mind. Pertanyaan pertama, kalau kamu dikasih seekor gajah, tapi kamu gak bisa jual itu, kamu juga gak bisa ngasih itu ke orang lain, apa yang akan kamu lakukan dengan gajah itu? Kalau misalkan nggak bisa dijual dan nggak bisa dikasih ke orang lain, mungkin dari aku pilihan salah satunya ya mau nggak mau dirawat aja sih, Kak, sebagai peliharaan. Oke, oke, that's it. Oke, oke. Another trivia question. Kalau kamu dikasih coklat panas, kamu harus jual itu di Gurun Sahara. Strategi apa yang akan kamu lakukan? Sorry, Kak, tadi coklat panas ya? Oke. Mungkin strategi yang akan aku lakukan, hmm, karena di Gunung Sahara juga panas, em, mungkin kalau ada, bo- mungkin coba aja kali ya, Kak, dijual. Kalau misalkan ada yang beli, ya mungkin aku coba jual aja sih, Kak, kayak biasa menawarkan ke orang-orang. Oke, 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 acceptable. Dan Pas sorry tadi wifi-nya agak nge-lag, jadi Kalau keputus. kamu kalau kamu dipindahkan ke divisi lain yang nggak kamu pilih, Eh, bisa atau enggak gitu ya, Kak? ya mau apa enggak? Oke. Em, karena udah karena sebelumnya pas daftar kan udah ditanyanya pilihnya mau kemana ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dipindahin ke divisi lain, em, sebenarnya sih kalau itu kan di luar dari kemampuan aku ya. Karena aku milih kreatif karena aku ngerasa aku mampu, aku capable dan berdasarkan dengan pengalaman gitu. Tapi kalau memang ada kemungkinan dipindahkan ke divisi lain, sebenarnya nggak apa-apa juga karena balik lagi kayak yang aku sebelumnya tadi bilang, kalau misalkan eh, bukan cuman nyari dari pengalaman baru sebelumnya, tapi juga keluar dari zona nyamannya gitu. Oke, dari kamu sendiri, do you have any working hours or curfew, like maximal time to go home? Sejauh ini sih enggak sih kayaknya, Kak. Jadi, fleksibel ya. Ya, Okay. Last question is, if you're accepted as our associate, are you willing to pay a setup cost around 150K?
Eh, aman aja sih, Kak. Okay, that's all the questions from me. Dari kamu sendiri ada yang mau ditanyain nggak? Dari aku udah aman sih, Kak. Okay, that's the end of our interview. Thank you so much ya Disti sudah datang dan sudah menjawab dengan jawaban terbaik ya yang kamu dapatkan. Uh, if you have any schedule, you may leave this Zoom meeting. Oke, terima kasih juga Kak Ami dan Kak Fajar. Thank you. Stop record, stop record.